Salam. Salam. Ya. Haleluya. Kita menaikkan syukur pagi hari ini untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang amin hanya pendeta ya, Pak Ferli ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Amin. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Haleluya. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu. Haleluya Tuhan. Kemuliaan, keagungan, kejayaan adalah milik-Mu Yesus. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Terpujilah namamu Tuhan. Namamu, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di dalam namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Segala puji syukur bagi. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sama-sama. Segala puji syukur, kita angkat pujian ini. Kita tinggikan namanya di atas segala-galanya. Amin, amin, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya karena kemurahan-Mu lah kami bisa dikumpulkan di tempat ini. Tanpa kemurahan-Mu siapakah kami ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga atas berkat rahmat anugerah. Biar ibadah yang singkat ini Tuhan boleh sangat menjadi dupa yang sangat harum untuk hormat kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus Tuhan. Mempelai pria surgawi, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap memuji, meninggi-ninggikan, menyanjung-nyanjung namanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan dari yang tak ada. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Semuanya. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Amin. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan. Semua katakan luar biasa Allah Bapa. Luar biasa Yesus Tuhan, juga luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa, luar biasa Yesus Tuhan, gagah perkasa perbuatan. Amin. Luar biasa kebaikan, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan. Dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan itu baik ya. Kita tetap berdiri. Kalau ada yang enco-enco ya, sakit-sakit boleh duduk ya. Tapi kalau saudara enggak, silakan kita sama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa baik bagi kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Dan sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan yuk. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman Tuhan.
kuat, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa. Amin. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Saja saya mengundang Bapak Pendeta yang mustahil. Tuhan saya serahkan. Dan doa firman saya serahkan juga. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Begitu. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ada hari ini karena mujizat Tuhan. Karena kami tahu setiap hari adalah mujizat. Karena itu kami bersyukur kami boleh ada dalam rumah Tuhan hari ini. Membawa korban syukur buat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kuduskan kami semua, bahkan Roh Kudus. Tolong kami biar Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami pulang boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau siap memberkati kami pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Ya, sekali lagi Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Ini kisah sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau belajar kembali. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul berapa saudara? 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki, perhatikan kalimat selanjutnya, yang lumpuh sejak, jadi dia lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Perhatikan lagi kembali kalimat selanjutnya, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Kalau dikatakan tiap-tiap hari, berarti tidak ada hari libur. Tiap hari dia ada di sana. Yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Lihat ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 terakhir. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai,
kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, itu berjalanlah. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sepintas tidak ada yang aneh dari apa yang kita baca, karena di situ diceritakan ada orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Tapi kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan tahu ini ada sesuatu yang aneh dari orang lumpuh ini. Kenapa saudara tahu? Seharusnya orang lumpuh ini sudah tidak ada lagi di bait Allah. Tapi kalau saudara perhatikan, orang lumpuh itu kok masih ada di bait Allah. Dan menurut saya ini yang aneh. Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama dengan saya, biar kita lebih mengerti. Dalam Injil Matius pasal 21, ayat yang ke-14, ya. Kalau saudara lihat konteks ayat ini sebenarnya kisah tentang Yesus menguduskan bait Allah, ya. Lalu kemudian setelah Yesus menguduskan bait Allah, apa yang dia lakukan? Lihat ayat pasal 21 ayat 14 Matius. Maka datanglah siapa saudara? Orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Di mana? Dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Nah, orang lumpuh tadi itu ada tiap hari di bait Allah. Makanya tadi saya suruh Anda perhatikan dua kata ini. Yang pertama, biar ya, ini orang dari sejak lahir sudah lumpuh. Berarti dia hidup ada pada zaman Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, Alkitab berkata dia tiap hari, tidak ada hari libur, tiap hari ada di dalam bait Allah untuk meminta sedekah. Nah, kalau saudara kaitkan dengan Matius ini, Yesus pernah buat mujizat, dan Alkitab berkata semua orang-orang yang kusta, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, semua orang yang sakit datang dan mereka semuanya disembuhkan. Dan ini menjadi aneh karena begini, di mana orang lumpuh ini? Kalau dia tiap hari dalam bait Allah, mestinya hari itu dia juga pasti akan sembuh, ya kan? Kalau tiap hari dia ada dalam bait Allah, mestinya dia sudah sembuh hari itu. Tapi pertanyaannya, kenapa orang ini tidak sembuh? Dan ketika Yesus mati, bangkit, lalu naik ke sorga, lalu kemudian Roh Kudus turun, lalu zamannya Petrus, orang ini masih tetap lumpuh. Ya. Nah, saya mau beritahu satu kebenaran begini ya. Sometimes kita berkata, oh belum waktunya, Tuhan tolong saya. Aduh, semuanya akan indah pada waktunya, belum waktunya, Tuhan tolong saya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa begini. Sometimes, kadang-kadang Tuhan itu sudah buka jalan untuk kita. Tapi kitanya sendiri kadang-kadang menolak. Nanti saya akan jelaskan. Kita sendiri kadang-kadang menolak jalan yang Tuhan bukakan untuk kita, ya. Kita sendiri yang kemudian menolak apa yang Tuhan bukakan untuk kita. Lalu kita tiap hari berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, bukakan saya pintu Tuhan, bukakan saya jalan. Tapi sometimes Tuhan sudah buka jalan, kitanya sendiri yang menolak. Ya, kitanya sendiri yang tidak mau jalan di jalan yang sudah Tuhan bukakan. Makanya tadi saya berkata kepada saudara di pembukaan tadi, ini ada yang aneh. Orang ini seharusnya sudah tidak lumpuh. Orang ini harusnya sudah sembuh. Tapi kemudian kenyataan hari ini orang itu masih masih lumpuh. Nah, kalau saudara, saya mau bandingkan dulu, ada seseorang yang pernah juga ditolong Tuhan. Nah, lihat Markus pasal 10 ayat yang 46. Lihat, kalau Markus pasal 10 ini adalah orang buta, ya. Sedangkan dalam Kisah Rasul tadi adalah orang lumpuh. Yang membuat persamaan adalah mereka ini dua-dua sama-sama pengemis. Satu pengemis di bait Allah di Yerusalem, satu pengemis di Yeriko. Nah, lihat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Lihat ya, sama-sama pengemis, satu duduk di pintu gerbang bait Allah, satu duduk di pinggir jalan. Tapi sama-sama pengemis, sama-sama sakit. Yang satu lumpuh, satunya buta. Lihat.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dan mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kalimat selanjutnya atau ayat selanjutnya kita sudah tahu, orang ini kemudian sembuh dari kebutaannya. Saudara tahu apa bedanya? Bedanya sederhana sekali, ya. Dua-dua pengemis, dua-dua sakit meskipun sakitnya berbeda. Lihat, waktu Yesus di bait Allah, selalu Alkitab berkata orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Waktu Yesus di Yeriko, orang banyak juga berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi yang membuat perbedaan adalah begini, ya. Ingat, pekerjaan mereka pengemis, ya. Waktu pengemis lihat orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, tentunya pikiran mereka begini, ini kesempatan untuk saya dapat uang lebih. Betul nggak? Karena ketika orang banyak, tentunya kesempatan untuk dapat uang lebih banyak dari ngemis mereka. Sementara, lihat ini ya, yang di Yeriko, dia lihat orang banyak, tapi dia nggak terlalu peduli dengan orang banyak. Dia fokus kepada Yesus. Dengan kata lain, dia nggak terlalu peduli bahwa ini kesempatan saya dapat uang banyak dari ngemis saya karena kebetulan hari itu banyak orang. Dia nggak terlalu peduli. Tapi yang dia pikirkan hari itu adalah bagaimana saya sembuh. Makanya dalam Markus tadi, orang yang buta itu teriak-teriak. Dia nggak ngemis, tapi teriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Nah, ini yang saya mau beritahu bahwa sebenarnya ya, orang buta, orang lumpuh tadi itu harusnya sudah sembuh, ya. Tapi apa yang membuat dia tidak sembuh? Karena mungkin waktu Yesus menyembuhkan di dalam bait Allah, orang buta, orang lumpuh datang disembuhkan, mungkin waktu itu dia tidak fokus kepada Tuhan, tapi dia fokus kepada bagaimana dapat uang lebih banyak lagi dari ngemisnya. Bagian yang pertama dari ayat yang kita baca, saya mau sampaikan pada saudara begini. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah buka jalan untuk kita, kadang kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang salah prioritas. Sekali lagi, karena kita kadang-kadang salah prioritas. Ya. Jack Ma, saudara tahu Jack Ma ya? Pernah berkata begini, ya, saya pernah lihat di Instagram, dia ngomong begini, ya, orang pintar itu tahu apa yang perlu untuk dirinya. Sekali lagi saya ulangi, Jack Ma bilang orang pintar itu tahu apa yang penting untuk dirinya. Tetapi kemudian dia berkata, tapi orang bijak adalah tahu apa yang tidak penting untuk dirinya. Kenapa saudara tahu? Dia berkata begini, ya. Sebagian besar orang itu kalau ditanya apa yang kau butuhkan, semua mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, kalau saya tanya sama Anda ini, saya tanya sama Pak Robert misalnya, WL kita yang luar biasa. Pak Robert, apa yang Pak Robert butuhkan? Pak Robert bisa punya daftar apa yang dia butuhkan, betul nggak? Kita semua punya daftar list apa yang kita butuhkan. Tetapi saya mau beritahu, orang bijak itu, ya, di antara semua daftar yang dia merasa dia butuhkan, orang bijak tahu selalu apa yang tidak penting. Kenapa apa yang tidak penting dia tahu? Karena dia tahu ada yang lebih penting. Saya bisa dengar kata amin. Lah, orang buta, orang lumpuh tadi, ada dua pilihan dalam hidupnya. Dia mengemis, karena dia kerjaannya ngemis, dia dapat uang banyak hari itu, atau dia fokus kepada Tuhan, dia dapat lebih. Mungkin hari itu dia nggak dapat uang, tapi dia dapat kesembuhan dari Tuhan. Dan dengarkan baik, ini yang jadi masalah bagi banyak orang, ya, bagi orang yang di Afrika, bukan Anda. Katakan amin. Kenapa? Kadang-kadang kita ini nggak ngerti mana yang paling penting dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang saya mau beritahu, kita ini mengabaikan apa yang penting banget dalam hidup kita. Ya kan? Saya tahu semua orang butuh uang. Yang butuh uang bilang amin.
Yang butuhnya lebih banyak, bilang amin lebih keras. Betul nggak? Tetapi saya mau beritahu, sometimes kita diperhadapkan antara uang atau Tuhan. Nah, banyak orang itu lebih memilih uang dibandingin Tuhan. Saya tahu sekali lagi bahwa kita semua perlu uang. Tapi meskipun kita perlu uang, saya mau beritahu, mestinya kita tahu bahwa Tuhan lebih penting dari segala-galanya dalam hidup kita. Kok enggak ono saya ngamen? Tuhan lebih penting. Karena itu, dengarkan baik-baik. Kalau Anda sadar tentang prioritas hidupmu, maka Anda akan selalu berkata, Tuhan selalu lebih utama dan terutama dalam hidup saya. Dan saudara, saya tahu sekali lagi, kita punya banyak kebutuhan. Tapi saya terlalu yakin, ya. Dengarkan baik, Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baca sama-sama. Saya tolong dibantu. Lihat ayatnya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu ini ayat-ayat bicara tentang prioritas. Ya. Ada orang berkata, Pak, ayat ini tidak berlaku kepada semua orang. Saya percaya ayat ini berlaku kepada semua orang yang memprioritaskan Tuhan. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Makanya Tuhan pernah bilang begini, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Apa gunanya? Apa gunanya? Saudara, suatu hari saya ketemu dengan seorang ibu yang saya kenal. Ibu itu waktu saya masih bujangan, ibu ini super kaya, ya, super kaya. Waktu itu sekitar tahun 2001, 2002, ya, saya pernah diminta melayani di perusahaannya. Waktu itu saya belum menikah. Saya diminta melayani di perusahaannya karena cece dari ibu itu, ini sangat cinta Tuhan. Karena itu dia ngomong sama adiknya yang super kaya itu ngomong begini, bukalah persekutuan di tempatmu. Nah, saudara tahu, lalu kemudian saya datang ke sana persekutuan, itu perusahaan cukup besar, yang hadir cuma 6-7 orang. 6-7 orang. Dan semua yang hadir adalah karyawan yang bawa. Yang lain gak ada. Jadi saya layani 6-7 orang, ya sudah nyanyi setiap hari Jumat, yang lain sholat Jumat, lalu mereka bikin persekutuan, nggak ada yang datang. Lalu suatu hari dia ekspansi, dia minta saya untuk doakan karena cecenya Kristen, cecenya anak Tuhan, sungguh-sungguh minta saya doakan perusahaan adanya karena ekspansi, saudara ya, buka lagi cabang, saya diminta doakan. Ya. Tapi saudara tahu ya, orang ini sama sekali tidak mau tahu soal Tuhan. Kenapa? Mungkin karena dia merasa dia kaya, dia punya segala-galanya. Makanya tiap hari yang dia kejar cuma uang. Uang, dan uang. Sampai suatu ketika, kalau nggak salah di tahun 2009, ya, 2009 saya ketemu di sebuah mall, yang kemudian waktu itu saya masih melayani di sana. Lalu saudara tahu, saya ketemu dengan ibu itu di lift. Ya, sekian lama, sekitar 7, 8, 9 tahun saya nggak ketemu, lalu saya ketemu. Ya. Lalu saudara tahu ibu itu bawa tape kecil, radio tape kecil CD, yang atasnya ada pemutar CD, lalu ada tape-nya yang di situ, yang di depannya. Ya. Waktu saya masuk lift duluan, dia lift terbuka, dia masuk. Saya kenal dia, tapi dia nggak kenal saya, karena jarang ketemu saya. Ya. Lalu saya bilang, Bu, saya bilang, Cik, masih ingat saya? Dia lihat, siapa ya? Saya bilang, saya pendeta Verly yang dulu kerja melayani di perusahaan ibu. Oh ya, saya tahu, saya tahu. Dari ceceku ya? Iya, saya pendeta. Oh ya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta tolong mau beli enggak tape saya ini? 200.000 tape. Saya bilang, buat apa? Sekarang saya tahu dia kaya. Ya, saya hari ini nggak punya apa-apa. Ini buat saya makan dan buat saya pulang naik taksi 200.000, mau enggak?
Karena saya lihat dia, saya kasih dia 200.000, saya bilang, Cik, bawa aja enggak apa-apa. Ya. Lalu kemudian saya kasih tahu Cece-nya, lalu Cece-nya cerita, orang yang super kaya ini hari ini ternyata dibawa semua anaknya yang sekolah luar negeri disuruh pulang. Saudara tahu suaminya selingkuh, dia juga selingkuh, perusahaannya kacau balau, dan orang yang menurut kita, menurut saya waktu itu dan teman-teman, orang ini gak mungkin bangkrut sampai 7 turunan. Baru turunan kedua anaknya udah habis-habisan. Saya berpikir begini ya. Dengarkan baik ini. Ya. Saya tahu semua kita butuh uang, yang butuh uang bilang amin. Tapi jangan biarkan engkau tinggalkan Tuhan karena uang. Jangan. Jangan tinggalkan Tuhan demi uang. Karena saya tahu Tuhan sumber dari segala berkat, bisa memberkati kita. Kadang kita ini dengan gampangnya ninggalkan ibadah loh. Ya. Apalagi sekarang ibadah onsite. Aduh, online gampang Bang. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, memang ibadah di mana saja bisa. Tapi saudara jangan lupa, ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ibadah itu adalah hubungan fellowship sesama anak-anak Tuhan. Ada orang dengan gampangnya, aduh repot aku hari ini. Repot aku hari ini, gak iso aku, repot aku hari ini, gak iso, repot aku, gak iso, repot aku, gak iso, repot aku, gak iso, repot aku. Tahukah saudara, yang beri nafas kita itu Tuhan. Yang beri segalanya itu dalam hidup kita itu Tuhan. Masa segala sesuatu yang kita punya dari Tuhan, dengan gampangnya kita tinggalkan Tuhan demi hal-hal yang lain. Karena itu, dengarkan, orang lumpuh ini harusnya udah sembuh. Harusnya udah sembuh. Tapi dia berpikir yang lain, sehingga hari itu kesembuhannya tertunda. Saya percaya setiap kesusahan kita, setiap masalah kita, Tuhan pasti akan selalu buka jalan untuk kita. Bisa bilang amin? Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, lihat sama-sama yang kedua. Coba mari lagi dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga tadi. Ya, saya cepat saja bagian yang kedua ini. Nah lihat ayat yang ke-6. Ayat 6 perhatikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada kepadaku. Tetapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi Yesus Kristus orang Nazaret itu, apa saudara? Berjalanlah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa Petrus tidak bisa atau tidak memberi emas dan perak? Kenapa Petrus tidak memberi emas, tidak memberi perak? Jawabnya sangat sederhana. Karena apa sah? Karena dia tidak punya. Jadi orang itu tidak bisa memberi sesuatu dari apa yang dia tidak punya. Ya, Anda nggak bisa memberi dari sesuatu yang Anda tidak punya. Nah ini bukan bicara soal uang saja, saudara. Pengertian bahwa pemberian uang saja. Makanya begini, kalau saudara rindu mau memberi dalam bentuk apapun, baik uang atau yang lain-lain, makanya Anda harus berdoa juga supaya saudara diberkati Tuhan. Karena Anda nggak bisa memberi dari sesuatu yang Anda tidak punya. Nah ini bukan bicara soal uang saja, ya. Tapi Anda juga tidak bisa memberi damai sejahtera kepada orang kalau Anda sendiri tidak punya damai. Suatu hari ada seorang bapak, ya, datang sama saya, dia bilang begini, Pak, saya ini rasanya pengen minggat dari rumah saya. Saya tanya kenapa Pak? Di rumah saya nggak dapat damai sejahtera. Ya, saya nggak damai sejahtera di rumah saya. Istri saya itu tidak bisa bikin damai sejahtera di rumah, kata dia kepada saya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian istrinya gantian yang datang kepada saya. Ya,
Istrinya datang kepada saya, karena dua-duanya jemaat, saudara tahu, istrinya datang kepada saya bilang gini, Pak, saya tidak sejahtera di rumah saya. Ya. Jadi suaminya bilang dia nggak punya sejahtera, istrinya juga bilang apa? Dia nggak punya damai sejahtera. Ya. Lalu suatu saat ketemu dengan saya di gereja, lalu mereka ngobrol dengan saya setelah ibadah. Saya bilang begini kepada mereka, tahu nggak kenapa tidak ada damai sejahtera di rumahmu? Karena di dalam rumahmu tidak ada satu orang pun punya damai. Loh, kenapa saudara tahu? Karena orang tidak bisa memberi dari sesuatu yang dia tidak punya. Istrinya bilang begini, lah iya Pak, bagaimana saya mau memberi damai di rumah? Lihat mukanya aja dia, saya tidak ada damai. Ya, saya ketawa gitu. Ya, kenapa? Karena Anda nggak mungkin bisa memberi kalau Anda nggak punya damai sejahtera. Makanya begini, di dalam rumah kenapa ada banyak cekcok, saling menuntut, karena dua-duanya nggak punya. Makanya begini juga, orang yang tidak pernah tahu disayang, ya, orang yang tidak pernah tahu disayang, dia nggak bisa memberi kasih sayang. Karena dia sendiri tidak pernah diberi kasih sayang. Saya nonton acara televisi crime, acara TV Amerika, ya. Psikolog crime-nya itu bilang begini, sebagian besar serial killer atau pembunuh berantai itu berasal dari keluarga, ya, yang tidak pernah tahu dari kecil disayang orang tuanya, terlantar. Ya. Kenapa? Makanya dia tidak pernah berbelas kasihan kepada orang, karena dia sendiri tidak pernah rasa itu kasih sayang. Makanya begini, Bu, ya. Bu, dengarkan baik. Kalau suamimu dari kecil nggak pernah rasa disayang, makanya nggak heran dia besar dia nggak ngerti tuh bagaimana caranya menyayangi. Makanya dia mulai kasar, dia mulai karena dia nggak pernah tahu, dia nggak punya. Kalau Anda yang punya, Anda harus memberi. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu ciri khas orang yang tidak punya, dengar ya. Ciri khas orang yang tidak punya itu kerjaannya nuntut di mana-mana. Ya. Nuntut di mana-mana. Orang yang nggak punya itu paling rewel di mana-mana. Ya. Kalau suamimu tidak punya damai sejahtera, nggak pernah tahu yang namanya disayang, suamimu rewelnya minta ampun, Bu. Bisa bilang amin dengan pelan? Ojo sampai bojomu dengar. Ya. Nah, dengar di gereja juga begitu kan? Di gereja begitu, ya. Wah, di gereja ini gini, ini saya nggak dapat damai sejahtera. Wah, di gereja ini saya mau beritahu itu ciri orang kurang. Nah, makanya begini, ya. Ketika engkau tidak punya, engkau nuntut orang lain untuk memenuhi apa yang kurang dari dirimu. Tapi sebenarnya begini, ya. Dengarkan ini. Kadang-kadang orang bukannya tidak mau nolong kita, cuma orang juga punya stok terbatas. Bisa bilang amin. Kadang orang bukannya tidak mau tolong kita, tapi mungkin orang punya stok terbatas. Makanya ada orang bilang gini, Pak, kesabaran saya ada batasnya. Ya. Lalu orang bilang, loh enggak boleh itu sabar ada batasnya. Saya mau beritahu, yang sabar enggak ada batasnya itu cuma Tuhan. Kok enggak ono saya ngamen? Semua manusia sabar ada batasnya enggak? Ada batasnya enggak? Ada. Makanya begini, ketika engkau berharap sabar kepada manusia, manusia bisa habis sabarnya. Kalau engkau minta kasih sayang kepada manusia, manusia lama-lama bisa habis kasih sayangnya. Ya. Tapi saya mau beritahu, sometimes kita lupa sesuatu, bahwa ada pribadi Tuhan yang kita bisa minta apa saja, kapan saja, di mana saja, dengan stok yang tanpa batas. Saya bisa dengar kata amin. Kalau saya pemberkatan nikah, saya akan konseling 2 orang yang akan menikah. Saya akan suruh mereka tulis 5 hal yang kau sukai dari pacarmu, dan 3 hal yang kau tidak sukai dari pacarmu yang akan kau nikahi.
Biasanya kalau disuruh tanya orang lagi pacaran, sebutkan 5 yang kau sukai. Mereka akan bilang, Pak, bisa 10 enggak Pak? Saya tulis Pak, yang saya sukai dari pacar saya. Oh, bahkan ada yang, Pak minta tambah kertas Pak, masih kurang Pak. Saya tulis kebaikan pacar saya, banyak sekali. Tapi saya suruh sebutkan 3 aja. Pak, saya cuma temukan 2 ya Pak. Baru mereka saling pandang, kekuranganmu apa ya? Apa ya? Kayaknya kamu begitu sempurna, gak ada kekurangannya. Saya cuma temukan 2. Lalu yang pacarnya bilang, aku malah ketemu 1 tok 1 tok kok. Karena saya lihat semuanya begitu sempurna. Betul gak? Lalu saya kemudian bilang begini sama apa yang mereka tidak suka dari pacarnya. Saya bilang begini kepada mereka yang mau menikah. Bagaimana kalau setelah kau nikah, pacarmu tidak berubah, malah tambah parah. Ada yang tulis, pacarku pelit. Bagaimana kalau setelah nikah, pacarmu yang jadi suamimu itu tambah pelit? Coba. Ya. Aduh, istriku ini, pacarku ini tidak pintar dandan, ya, kemproh, jorok. Ya. Lalu saya tanya, gimana kalau nanti kau nikah, lalu pasanganmu tidak berubah? Ya pokoknya harus berubah Pak, kalau nggak bisa ya pokoknya saya usahakan dia berubah. Makanya saya mau beritahu, dalam pernikahan hari ini banyak sekali orang ribut, rame, saling nuntut kan. Kenapa? Karena mereka berharap sesuatu kepada manusia. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengar Pak ya. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dirimu, jangan nuntut kepada manusia. Doa biar Tuhan memberikan apa yang kurang di hatimu, apa yang kurang dalam hidupmu. Tuhan bisa berikan engkau damai sejahtera. Tuhan bisa berikan hatimu sukacita. Bahkan Tuhan bisa berikan apapun yang kau butuhkan. Saya bisa dengar kata amin. Yang terakhir, saya tidak akan lama-lama. Yang terakhir, katakan puji Tuhan. Saya tidak lama bagian ini. Lalu lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Lihat ayat 7. Dan saya selesai dengan ini. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan apa sana? Melompat-lompat serta memuji Allah. Saya mau tanya sama Anda, kenapa orang ini jalan lompat-lompat memuji Tuhan? Ya. Kalau misalnya di ibadah ini tiba-tiba ada orang ibadah lompat-lompat, ya kan, kayak kapan hari Pak Robert, kakiku ku angkat padamu, ya, waktu PA, ya. Kalau ada orang yang lompat-lompat nari-nari, lalu kita lihat, kita rasa aneh enggak? Nah, kenapa orang ini dalam ibadah, dalam rumah Allah, nari lompat-lompat? Kalau Anda berkata, Pak, karena dia sudah disembuhkan Tuhan, saya mau beritahu, bukan itu alasannya. Kalau dia sudah disembuhkan Tuhan, kenapa dia mesti lari lompat-lompat? Bukan. Jawabannya adalah karena begini, karena dia dari lahir belum pernah jalan. Dia dari lahir belum pernah tahu namanya jalan. Ya. Anak saya ajari dia nyetir. Sudah bikin SIM lalu dia nyetir. Sekarang kemana-mana, kalau saya pergi, dia selalu ngomong gini, Pi, aku aja yang nyetir Pi. Aku aja yang nyetir. Kenapa saudara tahu? Karena orang baru bisa nyetir, biasanya pengen terus nyetir, betul nggak? Aku aja nyetir. Kamu enggak capek tak kok? Enggak Pi, aku aja nyetir. Jadi dia ngantar saya kemana-mana pelayanan, dia yang nyetirin saya. Ya. Tapi tunggu aja, saya tahu beberapa saat lagi setelah dia udah tahu, biasanya, ayo temani. Enggak lah Pi, aku udah lagi ini. Enggak Pi, Papi kan bisa sendiri. Betul enggak? Saudara tahu? Makanya begini, ya, dengar baik. Orang baru bertobat, biasanya rohnya menyala-nyala untuk Tuhan. Bisa bilang amin. Kenapa? Yang namanya masih baru. Teman saya baru bertobat, satu hari baca 1 kitab, bukan 1 pasal.
satu kitab dibaca. Sedangkan kita aja orang Kristen, bahkan hamba Tuhan belum tentu setiap hari baca satu kitab. Ada yang satu kitab? Jadi misalnya kitab Kejadian, satu hari dibaca terus kitab Kejadian. Coba. Ya. Karena rohnya masih baru, masih nyala-nyala. Makanya begini, ya. Biasanya loh, ini bukan di gereja sini, saya lihat yang di luar ya. Biasanya saya tahu gini, orang yang nyanyinya luar biasa itu biasanya wong iki loh pasti baru ditolong Tuhan, baru ditolong Tuhan. Ya. Tapi kalau nyanyinya aras-arasan, kalau nyanyinya disuruh nyanyi angkat tangan aja malas. Tadi Pak Arba bilang tepuk tangan aja kayak tepuk tangan apa? Ya, bukan di sini. Yang saya cerita di Afrika. Katakan amin. Nah, bedanya apa? Karena baru saja ngalami. Lihat Pak, istrimu Pak, baru engkau kasih uang 20 juta, itu lain pasti. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Anak kita baru kasih, ini nak 5 juta, habisin satu hari. Lain dia pasti, lain. Papi mau apa? Tak buat no apa, Pi? Apa? Semuanya, lain. Tapi tunggu 1 bulan setelah itu. Apakah dia tetap konsisten? Belum tentu. Makanya begini, saya kagum dengan orang-orang, dengarin ya. Orang-orang yang dari awal, bahkan sampai 20 tahun dia jadi Kristen, dia tetap konsisten melayani Tuhan, tetap konsisten dengan Tuhan. Saya kagum dengan orang-orang tersebut. Karena biasanya orang baru bertobat, itu semangat, tapi lama-lama mendelep. Makanya Tuhan selalu bilang tentang cinta mula-mula. Kenapa? Itu karena baru ditolong. Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan kasih Anda 1 miliar, saya yakin Anda semangat minggu depan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi tunggu setahun. Dan Anda gak lihat lagi. Malas aku Pak. Makanya begini, setiap hari dalam hidup kita harus melihat mujizat dalam hidup kita. Kalau Anda bisa menghargai, Anda bisa bangun pagi hari ini semua karena mujizat. Anda tahu, Anda tidak akan pernah lupa kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin. Karena itu kenapa orang ini lompat-lompat nari-nari. Karena dia tidak pernah tahu lari. Hari itu hari pertama dia lihat mujizat. Saya kurang yakin ataupun bagaimana yang terjadi kira-kira sebulan berikutnya. Saya mau tanya, orang lumpuh ini kira masih lompat-lompat di gereja nggak? Saya mau tanya, kalau 1 bulan berikutnya orang lumpuh ini masih lompat-lompat di gereja? Masih lompat-lompat? Kenapa Anda tahu bahwa dia tidak lompat-lompat di gereja? Ya karena saya juga gitu Pak. Enggak. Ya. Saya kalau baru ditolong Tuhan Pak semangat Pak. Tapi kalau saya udah lama 1 bulan enggak lihat lagi. Wah lemas lagi Pak, lemas Pak. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Ya, lihat tiap hari mujizat dalam hidupmu. Lihat anakmu engkau berkata terima kasih. Anakku hari ini sehat, itu mujizat. Lihat suamimu engkau berkata terima kasih. Ini mujizat, suamiku bisa sehat. Amin. Lihat pekerjaanmu hari ini. Meskipun engkau berkata, Pak pekerjaan saya sepi. Beda ketika sebelum pandemi. Tapi kalau hari ini engkau masih bisa makan, bukankah itu mujizat? Banyak orang hari ini tidak punya kerjaan. Kalau Anda masih punya kerjaan, meskipun dikit, hargai itu. Dan itu yang membuat engkau selalu semangat dengan Tuhan. Karena tiap hari Tuhan buat baik dalam hidup kita. Tiap hari Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan memberkati kita. Saya bisa dengar kata amin. Dan itu yang membuat kita tiap hari rasanya dari awal saya Kristen sampai pada akhirnya engkau berkata begini, kekuatanku tetap sama menyala-nyala untuk Tuhan. Seperti halnya Kaleb berkata, dulu aku 40 tahun, 45 tahun berikutnya kekuatanku tetap sama kalau untuk Tuhan.
Bisa bilang amin? Yang bersyukur katakan amin. Dan tutup Alkitabmu, kita mau berdoa sama-sama. Kita bangkit berdiri bersama. Mari kita nyanyi lagu lama ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin, amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, ada orang berkata, saya nggak mau nyanyi lagu ini Pak. Kenapa? Karena lagu ini katanya meskipun badai silih berganti. Saya nggak mau hidup saya badai silih berganti. Saudara tahu, kita nyanyi lagu ini bukan karena badainya silih berganti. Tapi kita nyanyi lagu ini karena kita tahu meskipun ada badai, Tuhan tetap beserta dengan kita. Meskipun ada badai, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun ada badai, tangan Tuhan yang kuat terus memegang tangan kita. Nyanyi lagi dari awal dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Amin. Jakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, saya undang pelayan perjamuan kudus. Hidupku, ya Bapa, pakailah sesuai dengan. Lagi, sekali lagi, para pelayan perjamuan kudus. Iya Bapa, saya undang para pelayan perjamuan kudus. Aku anakmu, kailanlah seluruh hidupku. Haleluya. Rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi dengan iman katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Engkau Tuhan yang baik. Buka mata kami Tuhan untuk kami bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Sehingga itu yang membuat kami bisa tetap semangat setiap hari mengiring Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Engkau Bapa yang baik. Itulah sebabnya lewat perjamuan kudus hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua. Karena kami tahu hidup kami hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat anugerah Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap sama-sama katakan,
Amin, amin. Silakan duduk kembali dan saudara akan dilayani. Lagi sama-sama katakan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Yang belum dilayani bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayani. Kalau semua sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi sekali lagi, serukan. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini bukti kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dia mau mati bagi kita. Tidak ada orang yang mau mati untuk kita selain Tuhan Yesus. Justru bukan di saat kita baik, tapi justru di saat kita berdosa, Dia mau mati untuk kita. Oleh sebab itu, mari mata iman kita melihat setiap hari Tuhan itu baik. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Bapak. Inilah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Yang melepaskan kita dari setiap kutuk. Kita tidak di bawah kutuk lagi, tapi di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga di awal-awal kami menerima pertolongan, kami begitu semangat. Tapi tahun demi tahun berganti, semangat kami mulai luntur Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami dipanggil Tuhan pulang. Roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Kami tetap setia dengan Tuhan. Roh kami tetap menyala-nyala. Dari awal kami kenal Tuhan. Dari awal kami melihat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Itu yang membuat kami mengambil keputusan hari ini Tuhan.
Sebagaimana Tuhan lebih dulu setia kepada kami mau juga setia kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darah-Mu hari ini, kami diubahkan Tuhan. Kami diberkati. Bukakan mata kami Tuhan, untuk melihat dan mengenang kembali bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Itu yang membuat kami tidak akan pernah berhenti. Tapi itu yang membuat kami tetap semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala. Tetap Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Bersama anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati, dilindungi Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Gereja Logos Tuhan. Kami percaya semangat kami tetap menyala-nyala. Kami tidak akan pernah mundur. Kami akan tetap maju setia melayani Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami percaya kami juga mau mengiring Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Mewakili Ibu Gembala, kita sidang jemaat semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli yang sudah melayani kita. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu yang sekarang kita sudah pernah kita lihat. Alasan. Apa yang pernah yang sudah memberi, mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Yang tak pernah didengar telinga, amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Verli. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada akhir ibadah kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima segala-galanya dari kami. Karena itu kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Dengan alasan apapun Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Biar mereka semua tetap merasakan perlindungan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan minggu yang akan datang mereka bisa beribadah bersama dengan kami. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Yang buka toko-tokonya diberkati. Amen. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Amen. Yang berusaha, usahanya diberkati. Amen. Yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya. Amen. Tuhan naikkan gajinya Tuhan. Amen. Supaya dengan berkat yang dari Tuhan, kami mempunyai dan kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan setiap kami yang mengalami masalah pergumulan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan untuk hidupmu, sehingga engkau melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami sebentar mau pulang, kami percaya
Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai kami datang. Dan kami mau pulang, mari buka tanganmu sama-sama. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.